warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Susi. Di sini saya akan memaparkan mengenai isu-isu selama proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, isu ini untuk menjawab tantangan dari ujian akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan anak di semester 1. Nah, isu ini saya dapatkan saat saya menjadi guru pengganti selama 3 bulan di salah satu sekolah negeri di Bantul di Bantul Selatan ya. Isu ini tentunya sangat urgent untuk diberikan penanganan dan ini bukan isu yang kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Isu ini mengenai sebuah ketidaksantunan peserta didik selama saya menjadi guru ya. Hal ini tidak luput dari pengamatan saya ya. Saya melihat, saya mendengar bahwasannya banyak anak yang menggunakan kata-kata kasar ya. Kemudian ada beberapa anak yang bisa dikatakan kurang menghormati guru lainnya ya. Itu tadi kita akan beralih pada apa sih kira-kira hal yang dapat menangani tersebut Berdasarkan apa yang telah saya pelajari dan telah saya lakukan tentunya praktekkan secara langsung pada mata kuliah teori psikologi ini, saya mendapatkan materi mengenai teori kebutuhan serta motivasi Maslow. Nah, tentunya teori ini mengatakan bahwasanya jika kebutuhan itu terpenuhi, insya Allah hal itu tidak akan terjadi ya kan. Nah, tentunya saya akan menggunakan hal teori ini untuk mengatasi isu yang sedang berlangsung dipadukan dengan apa penelitian yang telah Wang dan Goldberg itu lakukan. Penelitian itu berjudul Using Children Literature to Decrease Moral Disachievement and Victimization Among Elementary School Students Pada intinya, penelitian ini mengatakan bahwasanya menggunakan literasi sastra ya, bisa menekan laju bisa dikatakan kekerasan ya pada anak sekolah dasar Nah, salah satunya menggunakan buku cerita The Juice Box Bali, Empowering Children to Stand Up for Others. Nah, cerita ini mengatakan cerita ini tuh menggambarkan bahwasanya siswa peserta didik itu bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain Jadi, nanti tugas teman-teman adalah kalau melihat ada teman lainnya yang berbuat tidak sopan, kalian bisa menegurnya atau melaporkan kepada guru. Oke, good. Semuanya siap? Siap. Oke. Kalau kalian siap, bilang saya siap. 1, 2, 3. Tentunya saya sangat tertarik dengan hal ini. Kemudian saya mencoba menggabungkan antara teori motivasi kebutuhan teori kebutuhan serta motivasi Maslow digabungkan dengan apa yang telah saya baca ini dengan penelitian ini kan. Kemudian saya gabungkan dan ternyata teman itu sangat efektif untuk untuk menangani masalah ketidaksantunan yang ada Saya mempraktekkannya pada anak-anak didik saya di Teras Jermaima. Teras Jermaima itu merupakan sebuah kegiatan belajar yang saya lakukan ya sejak corona sampai sekarang, alhamdulillah. Itu anak-anaknya itu anak-anak sekitar rumah saya Nah, kemudian tentunya dalam itu anak-anak sedikit informasi, anak-anak yang di Teras Jermaima itu merupakan anak-anak kelas rendah. Tapi tentunya perolehan bahasanya juga tidak kalah dengan anak-anak yang kelas 6 waktu di SD tersebut Banyak sekali kata-kata kasar yang sering keluar dari mulut mereka Nah, oleh karenanya setelah saya mendapatkan teori ini dan juga penelitian ini teori yang saya dapatkan dari teori kebutuhan teori kebutuhan Maslow yang saya dapatkan dari mata kuliah psikologi, kemudian adanya penelitian ini yang saya dapatkan dari mata kuliah literasi, saya coba gabungkan untuk melakukan treatment pada anak di Teras Jermaima dan ternyata itu membawa angin segar itu sangat efektif waktu itu jadi anak-anak yang biasanya menggunakan kata kasar
itu semakin lama-lama semakin berkurang. Memang tidak secara instan, tapi semuanya itu butuh proses gitu. Karena pada intinya kita itu tidak bisa keep on as gitu, terus mengajari, terus mengawasi anak-anak gitu. Tapi ya karena anak-anak itu bergaulnya dengan anak-anak lainnya, maka kita memberdayakan anak-anak supaya menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain gitu. Konsepnya seperti itu. Eka, kamu tidak boleh seperti itu. Kasihan, ingat kata Bu Guru. Kita harus menjaga lisan dan perbuatan. Tetapi juga perlu diingat bahwasanya kebutuhan dalam dirinya itu dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu terpenuhi, maka beriringan dengan dari penelitian tadi, saya rasa ya itu tadi itu efektif sekali untuk menekan laju ketidaksantunan gitu yang ada di teras Jermaima. Kemudian ya sebagai contoh waktu itu waktu saya masuk ke dalam rumah gitu kan, otomatis anak-anak di luar sendiri gitu ya. Kemudian ada satu anak yang berkata kasar gitu, kemudian anak yang ini nih satu lagi yang lainnya tuh langsung dia sebagai pahlawan gitu, kamu nggak boleh seperti itu loh, masih ingat kan kata Mbak Si kemarin, kita nggak boleh seperti itu, kita harus berkata yang baik-baik gitu. Dan anak ini karena yang bilangin gitu, yang menasihati cuma satu orang, ya dia masih mengelak tentunya. Tapi karena di sana juga banyak anak-anak yang sudah tahu konsep itu, yang anak lainnya ikut menggeruduk ikut-ikutan anak yang menasihati, iya loh kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus menjadi anak yang baik, kamu harus berkata baik. Nah karena adanya banyak lingkungan yang positif di sekitarnya, si anak ini yang tadi berkata kasar akhirnya mau mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah itu adalah hal yang tentunya bisa dikatakan sangat positif, dan tentunya itu sangat membantu kita sebagai orang dewasa yang tidak bisa secara penuh mengawasi gitu. Karena tentunya dia sudah bisa menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Memang terkadang suka lupa, masih belum bisa, tetapi masih ada orang lain. Jadi bisa dikatakan kita menciptakan lingkungan yang positif gitu, menciptakan lingkungan yang positif, saling menguatkan, saling bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan positif. Jadi apabila ada satu titik yang negatif, titik-titik positif yang lainnya bisa merangkul titik negatif ini untuk kembali ke jalan yang benar. Konsepnya seperti itu. Jadi saling bergandengan tangan, gotong royong seperti itu. Nah, oleh karenanya mari kita saling bergandengan tangan untuk mewujudkan lingkungan yang positif bagi kesantunan anak bangsa. Terima kasih.